Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar setia Bima Podcast, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Eksa Mulyani. Di sini saya akan menemani waktu bersantai teman-teman semua di podcast Bincang Mahasiswa Ikopin selama beberapa menit ke depan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui nih ya, Setia Bima Podcast, tahun ajaran baru bagi mahasiswa baru sudah tiba dan bahkan proses belajar mengajar sudah berlangsung selama beberapa minggu ke belakang, seperti itu. Nah, tahun ajaran baru pastinya tidak terlepas dengan mahasiswa baru ya. Nah, tentunya teman-teman pada penasaran kan apa aja sih yang bakalan kita bahas di episode Bima Podcast pada kali ini, seperti itu. Nah, kali ini juga saya tidak sendirian gitu ya tentunya. Saya juga sudah bersama dengan beberapa narasumber Bima Podcast pada kali ini yang mungkin pastinya Bima Podcast baru pertama kali gitu ya melihat narasumber-narasumber kita pada kali ini gitu. Karena narasumber yang hadir pada kali ini merupakan perwakilan dari mahasiswa baru Ikopin angkatan 2021. Nah, kita ada dari Safna, lalu ada dari Vika dan juga ada dari Kikin seperti itu. Nah, boleh nih ya, kita langsung aja mungkin perkenalan dulu kali ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu nih, supaya kita bisa saling menyayangi satu sama lain gitu ya. Oke, mungkin boleh nih perkenalan dulu dan say hi gitu ya sama pendengar setia Bima Podcast pada kali ini. Mungkin dari Safna dulu nih, boleh nih dari Safna memperkenalkan diri, mungkin nama, asalnya dari mana, dan juga dari kelas atau jurusan apa. Silakan Safna. Halo teman-teman Bima Podcast, kenalin nama aku Sapna Juanda Dewi, aku asalnya dari Cimahi, aku tuh dari jurusan akuntansi kelas 1B. Halo Safna, salam kenal ya, selamat datang di kampus Ikopin. By the way, Safna lagi sibuk ngapain nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sih kemarin sempat sibuk LDKM ya, tapi akhir-akhir sekarang udah mulai kesibukan kuliah lagi, kayak kerjain tugas, kayak gitu. Iya, udah mulai kuliah dan udah mulai berjejer gitu ya tugas-tugas dari Safna. Oke deh, Tugas-tugas tiap hari ada aja gitu. iya pasti itu awal semester pasti selalu kayak gitu. Oke, terima kasih Safna. Selanjutnya mungkin dari Vika. Boleh Vika untuk memperkenalkan diri? Halo Bima Podcast, perkenalkan nama saya Vika Dwi Handani, asal saya dari Kota Semarang, saya dari Prodi S1 Manajemen kelas 1E. Wah, Vika dari Semarang nih ya, jauh banget ternyata. Di sini ngekos apa gimana nantinya? Kebetulan kan saya dapat beasiswa, jadi kalau beasiswa itu 1 tahunnya di asrama dulu, nanti baru semester 2-nya ngekos, kayak gitu. Oke. Kalau Vika lagi sibuk ngapain nih akhir-akhir ini? Ya sama kayak si Savana tadi, kemarin terakhir sibuk LDKM, terus ada diklat dari UKM juga. Selanjutnya ini ya ngerjain tugas-tugas dari kuliah aja. Oke, makasih Vika. Selanjutnya langsung mungkin ke Kikin. Boleh Kikin untuk memperkenalkan diri? Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih ya Waalaikumsalam. udah mau ngundang Kikian di acara Bima Podcast. Perkenalkan nama saya Kikin Hidayatullah dari Tanjung Sari, ngambil jurusan Ekonomi Syariah. Oke, Tanjung Sari ya. Iya, Lumayan deket lah ya ke Ikopin, nggak terlalu jauh. Kayak Vika tadi ya dari Semarang gitu. iya. Kalau Kikin lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Paling kesibukannya sama sih, selain ngerjain tugas, ada diklat juga kan dari beberapa UKM gitu. Hampir sama kayak yang lain.
pada sibuk ya kita meskipun awal semester, tapi tetap semangat ya teman-teman. Meskipun sibuk sama tugas, banyak tugas, terus diklat UKM dan lain-lain gitu. Nah, itu dia semua para narasumber yang bakalan nemenin setia Bima Podcast beberapa menit ke depan. Sebelumnya nih, aku mau ucapin dulu selamat datang gitu ya, selamat bergabung bersama keluarga mahasiswa IKOPIN dan apa ya, kalian merupakan salah satu teman-teman yang bisa kita anggap keluarga gitu karena sudah menjadi bagian dari IKOPIN seperti itu. Nah, buat para ketiga narasumber kali ini, karena kalian merupakan mahasiswa baru nih ya, mungkin nanti ke depannya kita bakalan banyak ngebahas tentang apa ya, kampus gitu kan, tentang kampus IKOPIN. Dan kalian para mahasiswa baru tentunya sudah melewati masa PK2MB kan ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kalian dari gugus mana aja nih? Mungkin dari Kikin dulu deh, boleh. Kikin dari gugus mana nih? Kebetulan Kikin dari gugus Nuraga dan alhamdulillah banget gitu ya bisa dibimbing sama Kak Nur Indah sama Kak KJ. Mereka tuh pada baik-baik, pada ramah, dan mereka juga support banget supaya bisa ikutin acara LDKM-nya secara lancar. Oke, Kak Indah sama Kak J gitu kan. Nah, semoga aja nih Kak Indah sama Kak J nanti ngedengerin atau ngeliat Kikin gitu kan ya di Bima Podcast pada episode kali ini. Oke, mungkin nanti mereka bakalan seneng nih, wah anak gugus aku nih masuk Bima Podcast gitu kan ya. Oke deh, makasih Kikin. Selanjutnya mungkin dari siapa ya? Pika. Pika dari gugus mana nih Pika? Aku sama kayak Kin dari gugus Nuraga juga, dibimbing dari Kak Nur Indah sama Kak Ci. Wah, apakah kalian berjodoh apa gimana nih bisa samaan gini gugusnya nih? Ya, Kak Indah sama Kak J, emang mereka tuh the best ya. Nah, mungkin langsung aja nih, langsung ke Safna. Safna dari gugus. Sama tuh dari gugus Adi Widya, dan sumpah ya, saya itu bersyukur banget bisa masuk ke gugus Adi Widya. Kenapa? Karena bimbingnya waktu itu dibimbing sama Teh Ayu, Teh Rike, sama Teh Kori. Bener-bener mereka tuh kayak pengertian banget dan nyupport banget gitu Oh Teh. iya, Teh Ayu, Teh Rifa, sama siapa? Teh Kori ya? Maaf Teh Rike. Oh, Teh Rike, Ayu, sama Kori gitu kan. Nah, boleh nih mungkin dari Safna nanti bilang nih ke pembimbingnya, Teh aku masuk Bima Podcast nih, atau nanti kasih linknya gitu ya. Oke, Safna, terima kasih. Nah, mungkin karena ada dari Safna dan juga Vika dan Kikin beda gugus gitu ya, ternyata ada juga beberapa yang sama gitu ya. Nah, buat kalian nih, kalian kan udah mengikuti acara PK2MB 2021 gitu kan, meskipun masih secara online kan, karena masih pandemi gitu ya. Kurang lebih 5 hari kan ya kalian mengikuti PK2MB. Nah, pastinya ada kan tuh ya kayak kesan-kesan kalian nih selama mengikuti PK2MB 2021 gitu ya. Nah, mungkin kayak misalkan kesan-kesan dari persiapan kalian mengikuti PK2MB gitu kan, dari awal pra gitu sampai hari H beberapa gitu. Tugas-tugasnya mungkin nih ya, boleh nih kalian sampein di Bima Podcast pada kali ini gitu ya. Boleh mungkin langsung aja nih ya aku tanya, dari siapa dulu ya? Tadi dari Rifa, dari Kikin deh, boleh Kikin. Gimana nih kesan-kesan selama mengikuti PK2MB 2020? Ya, Kak. Jadi kesan dan pesannya tuh yang pertama udah pasti capai gitu ya dari segi fisik sama pikiran. Soalnya itu acaranya juga udah lumayan panjang gitu kan, seharinya juga. Cuman ya acara tersebut ramai banget, terus para pembimbing sama panitianya juga the best banget. Saya apresiasi dan terima kasih banget sama semua panitia dan pembina karena udah
mampu dan juga bisa menyediakan acara PK2MB yang begitu sempurna. Wah, ada baiknya, ada enggaknya gitu ya. Enggaknya kayak capek pastilah, pasti terus pantengin Iya, laptop gitu kan ya. ya Nah, benar. mungkin kalau bagusnya kayak banyak banget mungkinnya pengalaman meskipun online gitu ya. Boleh nanti deh Iya. sama aku disampaikan gitu ya ke panitia PK2MB ada salam nih dari Kikin gitu ya. Oke. Masih Kak. Nah, selanjutnya mungkin dari siapa ya? Dari Vika di Vika gimana Vika? Kesan-kesan selama mengikuti PK2MB? Kesan-kesan saya sih ya, alhamdulillah PK2MB-nya itu dilaksanakan dengan baik gitu. Walaupun lewat media Zoom, tapi kita tuh kayak apa ya, benar-benar ada di ruang situ gitu loh, kayak dilaksanakannya sidang isbat, terus dikasih pemateri-pemateri, terus ngelaksanain tugas-tugas juga. Banyak sih kesannya. Ya alhamdulillahnya panitia juga sama pembimbing itu sangat baik dan merancang merancang segalanya itu dengan sebaik-baiknya untuk kita itu bisa melaksanakannya juga baik-baik gitu loh. Banyak materi dan tugas yang diberikan itu melatih kita bagaimana kita dapat memanajemen waktu dengan mengerjakan tugas atau dengan kegiatan lainnya. Terima kasih banyak kepada panitia dan pembimbing waktu PK2MB. Benar-benar good. Oke, iya benar banget ya yang kata Vika barusan sampein bahwa kita tuh kasih tugas tuh nggak kayak cuman buat kasih tugas aja gitu ya, nggak cuman pastinya kita kayak melatih nih gimana sih perpindahan dari kalian anak SMA, anak SMK gitu kan ke menjadi mahasiswa gitu kan. Nah, bagaimana sih kalian cara memanage waktunya kayak gitu. Oke, makasih Vika. Langsung aja nih, selanjutnya langsung ke Safna, boleh Safna? Bagaimana kesan dan kesan dari PK2MB? Kesannya ketika PK2MB itu wow, sangat wow sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena emang bener-bener kayak perjuangan banget gitu. Kayak dikatakan Pika tadi, dimana kita tuh dilatih buat memanage waktu, terus sampai kepikiran nih tugas mana dulu nih yang harus diduluin gitu, dimana deadline-nya udah deket, di mana dulu nih kayak sampai harus ngontrol diri gitu, yang mana dulu nih yang diduluin kayak gitu. Dan serius ketika PK2MB itu benar-benar kayak banyak banget dapat pengetahuan dan melatih diri banget gitu Kak. Semua kayaknya kangen banget pengen ikut PK2MB lagi. Serius nih mau ikut PK2MB lagi nih tahun depan Nggak gitu ya, bercanda. mau ikut. Kayak gitu deh. Dan terima kasih lagi ya, balik lagi terima kasih untuk pembimbing dan pembina juga. Gitu teh. Itu sih kesan dari saya. Oke, banyak banget ya kesan-kesannya gitu. Mungkin selain kesan-kesannya ada juga nih dari kalian kayak selama PK2MB kemarin nih kalian tuh sempet kayak gini nggak sih? Kayak sempet ngantuk gitu, terus kayak sempet pegel-pegel, kayak wah pokoknya udah mata udah capek gitu kan karena berjam-jam kan mantengin laptop, mantengin handphone gitu kan. Dan pastinya kalian tuh kayak pengen cepet-cepet beres nih gitu. Itu kan kayak ada kendala-kendala atau kayak apa ya, halangan gitu. Nah, gimana sih dari kalian waktu kalian kayak ngantuk, terus pusing, pegel kayak gitu, gimana sih cara apa ya, membuat semangat kalian tuh tetap semangat gitu meskipun, PK2MB-nya secara online, pegel-pegel gitu. Gimana nih? Boleh mungkin dari siapa ya, dari Vika. Vika gimana Vika? Oke, mengatasi kendalanya tuh kalau misalnya ngantuk itu aku langsung mencuci muka, izin off cam gitu, karena kalau nggak off cam itu langsung di chat sama pembimbing. Juga pada waktu itu pernah aku tuh sambil mainan HP, terus itu ditelepon, Vika jangan mainan HP kayak gitu. Oh iya Kak, maaf aku bilang gitu. Terus aku setelah itu aku langsung ngikutin acaranya dengan baik sih. Nah, mengatasi kendalanya seperti itu kalau ngantuk cuci muka, izin off cam, terus nanti on cam lagi. Kalau pegel-pegel ya refresh gitu. Terus kan ada jargon juga itu. Kalau jargon tuh mesti melatih semangat kita kayak gitu, Kak. Oke, pasti ya karena apa ya, dari
pembimbingnya juga sangat perhatian gitu ya sama kalian, sampai kalian gini sedikit, gini dikit langsung ditegur gitu ya. Oke. Oke, makasih Tika. Mungkin dari siapa ya? Dari Kikin deh. Kikin gimana nih cara mengatasinya Kikin? Eh, Hampir sama sih Kak, kayak Pika, kayak kalau misalkan kita ngantuk gitu, izin dulu buat off-cam ke pembina, terus kita cuci muka. Tapi kadang ini mau jujur gitu ya, tapi ini diri Kikin sendiri, kalau misalkan di waktu-waktu tertentu gitu kita yang benar-benar ngantuk gak kuat, kita izin off-cam, tapi bilangnya mau ke air padahal kita tiduran dulu gitu. Wah, parah nih. Makan dulu gitu. Saya kan ya mau gimana lagi gitu kan, kita harus ngejalanin PK2MB-nya secara maksimal gitu. Wah, parah nih Kiki nih, ketahuan nih akhirnya. Iya sih, karena apa ya, diem diem lama-lama tuh pegel gitu kan, lapar, agak ngantuk juga, mata kadang susah kekontrol gitu kan ya. Nggak apa-apa sih, karena udah terlanjur juga dan apa ya, mudah-mudahan lolos semua gitu ya dari maba-maba angkatan 2021 kayak gitu. Oke, makasih Kikin. Selanjutnya mungkin langsung ke Safna. Safna gimana nih Safna? Tapi sebelum nyebutin kayak tipsnya gimana atau cara ngatasin kendalanya, boleh cerita dulu dikit nggak nih? Boleh banget, sok mau cerita apa boleh banget. Jadi jujur ya, pas hari pertama PK K2MB itu saya nangis. Kenapa Oh saya iya, nangis? kenapa? Karena yang pertama itu kendala dari saya tuh ketika PKK2M itu emang benar-benar lagi sibuknya juga kan, bentrok sama jam kerja, terus ditambah akhir bulan, terus banyak banget kerjaan tuh. Terus ditambah lagi kan laptop lagi rusak kameranya, sampai bingung, aduh HP, gak mungkin kan kita HP terus, kemana HP kurang nyeport, baterainya tuh cepet-cepet low terus gitu. Nah terus saking keselnya, saking bingungnya gimana, ya nangis gitu, sampai nangis gitu. Aduh gimana nih mikirin tugas lagi pas PKK2MB itu. Ya udahlah, dan cara saya buat ngatasin kendala itu yang pertama itu nyemangatin diri sendiri, yuk bisa yuk kayak gitu. Yuk bisa yuk, pasti bisa gitu. Pasti bakal selesai yuk. Sumpah saya tuh sampai niatnya sampai tidur itu cuma 4 jam, dan itu dari jam 12 sampai jam 4 subuh. Itu serius, tidur tuh cuma jam segitu doang gitu. Terus besoknya langsung cepet-cepet kayak ngerjain tugas yang datanya jam 6 kayak gitu. Nah, terus udah kayak gitu cara saya ngatasin ngantuk itu minum kopi dulu. Itu. Tiap pagi minum kopi, gak lupa ngingetin ke gugus-gugus buat hey ngopi dulu gitu sampai biar gak Karena ngantuk manjur gitu. ya, kalau minum kopi manjur banget gitu kan. Gitu. Tapi akhirnya ya bisa juga gitu dijalanin dan terbiasa gitu. Iya sih, benar banget ya, karena apa ya, balik lagi ke kita gimana kita memanage waktunya gitu kan. Kalau misalkan kita bisa memanage waktu dan mengerjakan tugas-tugas, insya Allah gitu kan ya, bakalan terselesaikan gitu ya tugas-tugasnya. Nah, mungkin dari Safna, terima kasih ya Safna. Nah, mungkin selama PK2MB kemarin tuh kayak adalah ya beberapa hikmah yang mungkin kedepannya menjadi pelajaran kita gitu ya, khususnya bagi setiap mahasiswa baru gitu. Karena aku juga sama dulu kayak gitu ya, sering mengalami yang tadi dari Vika, Kikin, Sapna, sama kayak kendala gitu kan, capek, pegel, dan lain-lain. Karena aku juga sama, karena angkatan 2020 gitu. Dan iya, secara online gitu ya PK2MB-nya, dan semoga dari pengalaman PK2MB kemarin gitu ya, kita semua dapat apa ya, pengalaman yang baik gitu kan. Oke nih, selama mengikuti PK2MB kemarin, kalian juga kemarin habis pada beres ini ya, ospek ya, LDKM ya. Nah, boleh nih dari aku mau nanya nih dari siapa ya? Gimana sih selama kalian kemarin LDKM gitu, perasaannya atau kesan-kesannya juga boleh nih. Mungkin dari siapa ya? Dari Vika aja deh boleh. Gimana nih selama kemarin baru beres LDKM? Kurang lebihnya ya sama sih Kak kayak PK2MB, cuman LDKM kalau menurut aku mungkin pembimbingnya kan beda-beda. Jadi waktu PK2MB tuh pembimbingnya sama kayaknya tuh benar-benar kayak digojlok banget, suruh suruh apa ya, suruh mantengin terus gitu loh Kak.
di LDKM sendiri juga kayak gitu, cuma kan pembimbingnya lebih baik kayak biasa aja, nggak terlalu apa gojlok banget gitu, enggak sih, cuma ya kita santai gitu. Cuma suruh on cam juga, suruh selalu merhatiin. Panitia juga memberikan banyak materi, banyak masukan tentang prodi manajemen itu lebih baik gitu, Kak. Oke, makasih Tika. Nah, ya benar banget ya, LDKM tuh kayak lebih ke prodinya sih, kita harus mengenal lebih dalam gitu Kak tentang prodi dari setiap jurusan gitu ya. Nah, PK2MB sudah gitu ya, terus apa tadi LDKM juga sudah. Berarti dari kalian juga sudah memasuki tahap kayak apa ya? Belajar gitu kan, belajar baru-baru belajar menjadi mahasiswa gitu dalam status mahasiswa gitu ya maksudnya. Udah berapa minggu ya? Udah mau minggu keempat ya kita belajar. Nah, gimana sih apa ya perpindahan dari masa-masa SMA atau SMK perpindahan ke mahasiswa gitu. Bagaimana sih pertama kali kalian mulai kuliah gitu kan di Ikopin dengan status sebagai mahasiswa? Boleh mungkin dari Kikin nih. Kikin gimana Kikin? Ya, kalau dari Kikin sih jujur sempat stres juga sama waktu itu sempat drop gitu kan. Baru pertama masuk ke kuliah gitu, deadline-nya udah banyak gitu. Terus matkulnya juga udah lumayan berat gitu. Kebetulan juga kan Kikin pas SMA jurusannya IPA, tapi di sini kan masuknya di ekonomi syariah gitu, agak transisinya tuh agak besar gitu, kerasa banget gitu capeknya, terus pusingnya juga, terus sama kayak lebih ke nervous juga sih Kak, soalnya kita kan gabung sama orang-orang baru gitu kan di kelasnya juga, kayak gitu sih. Iya sih ya, karena sebenarnya sih kalau masalah belajar kayak gitu hampir bisa dikatakan sama nih ya. Cuman bedanya kalau SMA tuh kita masih disuapin gitu kan sama guru-guru, dan sekarang kita udah menjadi mahasiswa, kita udah bukan lagi siswa gitu kan, bukannya kita disuapin tapi kita harus yang ngejar gitu kan, mencoba untuk apa ya, menjadi mandiri, disuapin terus gitu ya sama guru atau dosen-dosen gitu kan. Kalau misalkan ditanya tugas banyak apa enggak, pastilah ya, karena aku juga sama nih mengalami gitu ya, dari semester awal pasti bakalan banyak tugas gitu ya. Jadi buat Vika, Kikin, sama Sapna tetap semangat ya buat ngerjain tugasnya, karena itu tuh merupakan bekal nanti buat kalian ke depannya gitu. Nah, udah nih membahas tentang PK2MB, LDKM, lalu membahas tentang proses belajar mengajar gitu kan ya. Dari kalian udah ada yang pernah ke kampus nggak nih? Kikin udah Kak, waktu pertama pendaftaran kalau nggak salah. Karena deket ya di Tanjung Sari, Kikin. Ya, pengen tahu juga. Oke, Vika gimana Vika? Udah pernah belum ke kampus? Belum, Kak, belum disuruh ke sana, jadi belum ke sana. Oke, ditunggu ya, karena wah kampus bener-bener asri deh, bikin nyaman deh, nanti Vika bakalan betah gitu ya di Ikopin. Iya, Ditunggu pengennya sih Vika ya. cepat-cepat ke sana. Iya, baik, Kak. Iya, nanti kita bisa nih ketemuan di sana ya. Boleh dari Sapna, Sapna gimana? Udah pernah ke kampus belum nih? Sama sekali belum. Sama kayak Vika gitu ya, belum? Belum pernah ke kampus sama sekali. Sebentar. Ya, semoga aja gitu ya, COVID cepet beres deh ya, biar kita nanti bisa offline, terus bisa ketemu langsung gitu ya. Mungkin nanti aku ketemu Vika, Kikin, sama Sapna, nanti kita saling sapa aja gitu ya. Nah, kalau membahas tentang kampus nih ya, apa ya, kalian udah banyak tahu nggak sih tentang Ikopin gitu, kayak misalkan fasilitasnya gitu ya, yang ada di Ikopin ada apa aja nih, terus lingkungannya kayak gimana sih, terus teman-teman barunya gimana nih, mungkin kan ada ya beberapa jurusan yang teman-temannya tuh ada dari Pulau Jawa gitu kan, dari Aru, dari
Papua gitu atau enggak seputar organisasi nih? Coba kalian pada tahu nggak sih tentang kampus Ikopin gitu? Boleh dari siapa dulu ya? Dari Sapna nih, Sapna gimana? Udah tahu tentang Ikopin belum? Kalau Minya udah sih, udah tahu Kak. Kayak dari mulai fasilitas kan, fasilitasnya tuh kayak banyak banget. Terus yang bikin saya kagum sama Ikopin itu dari kayak penunjangan beasiswanya yang ditanggung sama BI. Itu sih yang bikin saya tertarik banget sama Ikopin. Nah, terus juga kayak lab yang emang menunjang setiap prodinya masing-masing gitu. Terus ada ruangan yang khusus UKM gitu, Kak. Itu sih yang sangat saya kagumi dari Ikopin dan yang sangat saya pengen kenali gitu, Kak. Oke, kalau seputar organisasinya udah pada tahu kan ada apa aja sih UKM kayak LKM-nya gitu udah pada tahu Sapna? Sudah tahu Kak. Ada Udah apa aja coba? Salah satunya coba sebutin. ada Hima Kak, ada Hima HR, ada Hima Manajemen, ada BEM, ada DPM. Wah, udah tahu nih ya kalau LKM-nya. Kalau UKM-nya deh beberapa coba sebutin. UKM-nya ada Engage Club, ada suara radio, ada basket, dan lain banyak pokoknya. Iya, banyak banget ya tentunya dari Ikopin banyak banget ya UKM-nya. Oke, makasih Safna. Boleh kalau dari Vika, gimana Vika? Udah tahu belum seputar tentang Ikopin? Coba. Iya, taunya kan dari waktu itu dijelasin di PK2EB aja sih, kayak lab, perpustakaan, terus asrama yang buat menampung banyak anak-anak beasiswa, terus ya sarana-prasarana untuk organisasi aja sih. Lingkungannya kayaknya asri sih Kak ya. Soalnya kan Wah, saya juga jangan. belum ke sana, jadi ya Allah semoga aja offline gitu, cepat-cepat offline. Kalau lingkungannya asli banget deh. Vika harus cepet-cepet deh datang ke Jatinangor, ke kampus Ikopin gitu ya. Ya, Betul banget. semoga cepet offline deh ya kita semuanya. Oke, makasih Vika. Selanjutnya boleh dari Kikin. Gimana Kikin? Ya, alhamdulillah kalau sama fasilitas, kemudian seperti LDKM, UKM sama yang lainnya udah lumayan tahu, udah lumayan mengenali gitu kan ya. Terutama sama lingkungan kampusnya kan pernah ke sana. Satu hal yang paling menarik buat Kikin tuh pas pertama masuk kan ada pohon besar gitu kan ya Kak. Nah, itu tuh kayak berasa di hutan gitu. Soalnya nuansanya tuh emang bener-bener asri banget gitu. Terus banyak dedaunan yang jatuh juga gitu. Terus pas naik ke atasnya lagi tuh ada kayak tiang bendera gitu kan ya. Kalau nggak salah tiang bendera itu kan besar banget. Nah, awal Kikin nyangka tuh itu tiang listrik. Ternyata pas dilihat lagi, oh ternyata itu tiang bendera, gila gede banget gitu kan ya. Terus pas pertama kali ke sana tuh kayak alhamdulillah juga gitu kan bisa ke sana. Soalnya Kikin mikirnya ini kampus segede gini gitu kan, kalau misalkan pas pertama offline langsung disuruh ke kampus, bisa-bisa kesasar gitu, gak tahu kelasnya di mana, kitanya kemana. Iya, bener banget. Kayak gitu sih. Bener nih, bener-bener. Iya sih bener karena Ikopin tuh luas juga dan kalau misalkan nih kan mau sholat nih kita ke atas masjid kan ada di atas nih. Jauh banget dan itu lumayan capek banget. Kalau ditanya asri, bener-bener asri, kayak setiap harinya tuh kayak mendung padahal nggak mendung saking dinginnya gitu ya nanti. Boleh nih nanti Kikin, Pika, Safra pasti bakalan merasakan keasrian dari kampus Ikopin gitu. Kalau Kikin seputar LKM atau UKM, Pak tahu nih, pada tahu nggak? Ya alhamdulillah beberapa udah ada yang tahu. Coba kalau tahu sebutin deh beberapa LKM sama UKM-nya nih. Kalau UKM-nya dulu ya Kak. UKM Boleh, boleh. itu kayak ECI, terus EBC, sama apa lagi ya? Banyak deh pokoknya. Banyak banget, cuman yang paling Kikin fokusin ke itu. Banyak banget ya, saking Ya. banyaknya nggak
apa ya, belum terhafalkan semua gitu. Mungkin dari LKM-nya gimana LKM-nya, tahu nggak? LKM-nya tuh kayak Hima XR gitu kan ya. Hima XR, Hima Ya, Manajemen, terus BEM, yang kayak gitu sih. iya udah pada tahu ya, karena itu juga ada di demo UNC, ada dari orasi kemarin ya, DPK 2MB. Apa ya, kalau misalkan ditanya seputar keorganisasian gitu ya, eh kalian tuh gimana sih nanti ke depannya mau menjadi mahasiswa kupu-kupu kah atau menjadi mahasiswa kura-kura gitu kan? Sedangkan di Ikopin tuh banyak banget kan LKM sama UKM-nya gitu ya. Boleh nih, Vika gimana Vika mau jadi mahasiswa yang kura-kura apa kupu-kupu nih? Tentu yang kura-kura dong, Kak. Kebetulan ini kan kemarin LDKM tuh alhamdulillahnya keterima jadi ketua angkatan tahun 2021 di Prodi Manajemen. Nah, mungkin ke depannya Vika mau ikut Hima dulu. Jadi nggak langsung ke DPM atau BEM, takutnya Vika kan DPM sama BEM itu lingkupnya ke satu kampus. Kalau Hima itu di satu prodi aja. Mungkin ke Hima dulu dan selanjutnya kalau misalnya Vika niat gitu bisa ke DPM atau di BEM. Untuk organisasi UKM-nya sendiri, Vika ikut di ICI atau English Club karena ya memperkirakan aja ini masih pandemi belum ke sana gitu. Jadi Vika nyari UKM yang bermanfaat aja buat Vika gitu, bisa melatih skill Vika lebih baik lagi. Mungkin kalau sudah offline, Vika ikut UKM IFOMA atau volley, karena basic Vika itu olahraga, jadi olahraga itu kan harus apa namanya dipraktekin langsung gitu. Jadi ya mungkin kedepannya seperti itu sih Kak. Oke, Vika semangat banget nih ya berorganisasinya. Semoga nanti ke depannya bisa mengatur gitu ya, mengatur dari LKM mana, terus UKM mana gitu ya. Semoga tetap semangat ya Vika buat terus berorganisasinya gitu. Boleh dari Sapna nih, Sapna mau jadi apa ya, mahasiswa apa nih, kura-kura apa kupu-kupu? Ya kura-kura dong teh. Pastinya kura-kura. Kalau kupu-kupu rugi banget tuh. Iya bener banget Sabna ya. tuh Sabna tuh sekarang tuh lagi pengen gabung di Himakas sih karena emang sesuai juga sama prodi seperti yang dikatakan Vika tadi, sesuai dengan prodi. Nah terus karena ruang lingkupnya juga kan cuman masalah prodi doang gitu, belum belum sampai ke BEM atau DPM yang ruang lingkupnya kampus gitu. Takutnya belum bisa gitu untuk bergabung ke yang lebih makro kayak gitu. Nah, kebetulan juga sama Sapna juga terpilih sebagai ketua angkatan di prodi angkatan 2021 sekarang gitu. Nah, untuk UKM yang Sapna pilih sekarang itu adalah suara radio. Kenapa suara radio? Karena emang sama kayak basic Sapna juga gitu di situ gitu. Karena dulu pas SMK-nya juga pernah jadi penyiar radio gitu. Jadi pas di Covid ada UKM suara radio nih, jadi kayak ngelanjutin gitu. Jadi mantep banget lah pokoknya. Oke, mantep banget. Mungkin nanti di suara Sapna bakal ketemu lagi sama aku ya, Sapna. Oke, gimana kalau dari Kikin, gimana Kikin? Gimana nih mau jadi mahasiswa kura-kura atau kupu-kupu dan mau ngambil LKM atau UKM apa aja? Ya, pastinya dong Kak mau ngambilnya mahasiswa yang kura-kura, gak mau dong kalau misalkan kita cuman kuliah doang, kan hitung-hitung nambah pengalaman sama relasi juga gitu kan. Nah kebetulan juga Kikin juga sama jadi terpilih sebagai ketua angkatan XR di tahun 2021 ini. Nah untuk LKM-nya awalnya Kikin mau ngambil ke BEM, cuman gak percaya dirinya masa baru jadi mahasiswa baru udah mau ke BEM gitu kan, kita belum tahu uh, lebih dalam mengenai itu. Jadi Kikin pikir udahlah mending di Hima XR aja gitu, ngikutnya ke sana. Terus kalau buat UKM-nya Kikin kebetulan ikut ECI sama LPM gitu. Kenapa Kikin milihnya ke LPM? Soalnya salah satu tokoh yang paling menurut Kikin paling the best gitu ya, itu Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab. Itu inspirasi banget buat Kikin sih. Beliau berani speak up di depan umum apapun permasalahan yang tengah terjadi di negeri itu. Kayak gitu sih Kak.
Oke, pada sepakat nih ya kalian menjadi mahasiswa kura-kura gitu kan. Bener banget yang tadi dikatakan sama Safna gitu kan. Sayang banget kan Ikopin udah memfasilitasi beberapa kayak ada LKM, ada UKM, banyak banget kan ya. Sampai tadi Kikin nggak bisa nih, sampai nggak inget gitu kan semua UKM yang ada di Ikopin. Bener banget tuh, sayang banget kalau misalkan kita nggak ikut berpartisipasi kayak gitu. Keren-keren banget sih narasumber pada Bima Podcast kali ini nih pada semangat gitu ya berorganisasi. Pokoknya nanti kedepannya apapun LKM dan UKM yang kalian ambil gitu kan, kalian harus tetap semangat, harus bisa membagi waktunya gitu ya, harus royal terhadap apa yang udah kalian ambil gitu ya. Nah, teman-teman, karena waktu sudah berjalan dengan cepat nih ya, dan gak kerasa nih kita udah banyak berbincang-bincang dari tadi PK2MB sampai barusan membahas tentang organisasi gitu ya. Nah, karena kita udah ada di pengunjung acara, nah boleh satu lagi ya dari aku, last question, nanti mungkin dari siapa dulu boleh ya, kan apa sih gitu kesan dan pesan atau gimana ya buat kata-kata buat angkatan kalian gitu, ada yang mau disampaikan nggak gitu dari Vika, dari Kikin, dari Sapna, ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman seperjuangan gitu ya, teman-teman seangkatan gitu. Mungkin boleh dari Kikin dulu, Kikin, ada nggak buat teman-teman seangkatannya? Ya, kalau dari Kikian buat temen ini secara keseluruhan ya Kak, buat maba 2021 kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sama harus rajin gitu dalam perkuliahannya. Nah, kalau untuk di Eksyar gitu, buat angkatan yang Eksyar sekarang, kita gak boleh putus semangat, sama gak boleh berasa nervous gitu. Soalnya kan kalau angkatan yang lain banyak-banyak gitu kan mahasiswanya, kalau di Eksyar ya bisa dibilang dihitung jari gitu kan ya. Cuman Kikian ngomong ke mereka, kita quantity boleh sedikit gitu, tapi kualitas kita harus bisa mengungguli mereka gitu. Ya betul banget kata Kikin ya, meskipun di Eksyar dapat dihitung dengan jari gitu kan orang-orangnya, tapi tetap semangat terus ya gitu buat teman-teman seangkatan Kikin dan yang lainnya gitu. Gimana nih kalau dari Vika, apa nih yang mau disampaikan ke teman-teman seangkatannya? Dari Vika sih pesan untuk teman seangkatan lebih aktif aja di organisasi supaya bisa menambah nilai dan kegiatan pada saat di kampus. Terus kita bisa banyak-banyak mencari kegiatan pada saat di kampus karena fasilitas kampus itu sangat banyak banget. Untuk bekal masa depan juga sih. Dan tak lupa buat prodi manajemen selalu tingkatin dan jaga solidaritas bersama. Gitu aja. Oke, makasih Vika, benar banget. Pokoknya nanti juga salam-salam gitu ya dari aku buat teman-teman dari manajemen ya. Makasih ya Vika. Mungkin selanjutnya boleh dari Safna. Safna gimana nih? Pesan aku buat teman-teman seangkatan, teman-teman jangan ngeluh karena tugas kita masih semester awal. Malu sama kakak tingkat tinggi yang semester akhir yang udah hampir mau stres. Oke, yang pastinya itu tadi bercanda ya. Yang pastinya itu tetap semangat, terus menjaga solidaritas, dan jangan sampai jadi mahasiswa yang kupu-kupu itu rugi banget. Tetap harus jadi mahasiswa yang aktif berorganisasi, itu sih. Dan menjaga kesatuan dan kesolidaritasan. Itu aja sih yang mau aku sampaikan ke teman-teman seangkatan. Iya, semoga teman-teman seangkatan kalian baik dari beberapa prodi gitu ya, mungkin nanti apa ya, ngedengar gitu kan pesan-pesan kalian kayak tetap semangat meskipun masih semester awal, banyak banget tugas, banyak banget apa ya, kayak LDKM, kayak kayak gitu ya. Intinya kayak eh, awal-awal banget kalian gitu, jangan sampai putus asa gitu, mudah menyerah gitu baru juga semester awal udah capek atau gimana gitu ya. Iya, makasih Safna ya. Dari Safna, makasih. Nah, karena udah di pengunjung acara, saya, Eksa Mulyani mengucapkan banyak terima kasih nih kepada ketiga narasumber dari Vika, dari Kikin, dari Safna gitu ya, udah menyempatkan hadir
untuk mengisi acara di Bima Podcast pada kali ini. Semoga kita tetap sehat ya, terus semoga pandemi juga cepat selesai supaya kita semua bisa kuliah offline dan langsung bertemu secara langsung gitu ya. Nanti kita sapa-sapa bareng gitu ya. Kalau nanti kalian ketemu sama aku boleh banget nanti sapa aja ya, jangan apa ya, jangan malu-malu gitu ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih kepada ketiga narasumber yang udah hadir pada Bima Podcast kali ini. Nah, itu dia buat para pendengar setia Bima Podcast, jangan lupa buat terus pantengin Instagram dari BEM Kopin ataupun YouTube dari BEM Kopin untuk update Bima Podcast selanjutnya gitu. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih buat Departemen Medcom Info BEM KMI Kopin yang udah ngizinin aku buat isi acara dari podcast pada episode kali ini. Dan terima kasih buat pendengar setia Bima Podcast yang selalu setia mendengarkan podcast-podcast dari setiap episodenya gitu. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan memohon maaf jikalau ada tutur kata yang kurang enak untuk didengar gitu kan. Dan akhir kata saya Eksa Mulyani pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu nanti ya pendengar setia Bima Podcast.